Di kedalaman hutan rahasia Luotian, tersembunyi jauh dari jangkauan dunia luar, berdiri sebuah pohon raksasa yang menjulang megah dikelilingi aura misterius. Pohon ini bukan sekadar pohon biasa, melainkan pusat dari energi kuno yang mengalir di seluruh realm, dikenal sebagai pohon Dewa Luo, dan menyimpan rahasia besar, menjadi sumber kekuatan sejati yang hanya sedikit makhluk dapat pahami. Selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, pohon Dewa Luo tetap diam dalam kemegahannya, seolah menunggu saat yang tepat. Namun kini, sebuah fenomena langka kembali terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pohon itu berbuah. Buah Dewa Luo yang begitu langka kembali berbuah meskipun hanya satu buah, diselimuti api dahsyat yang berkobar tanpa membakar penuh kilauan, seakan menyimpan kekuatan tak terbayangkan. Di tengah pusaran aura buah Dewa Luo, 6 sosok berdiri sebagai pemimpin para penjaga. Salah satu dari mereka menantikan buah langka itu, namun juga khawatir kemunculannya akan mengungkap alam rahasia Luo, menarik para kultivator rakus. Kekhawatiran serupa dirasakan lainnya, membuat keenamnya sadar bahwa mereka harus melindungi pohon serta buah suci itu dari ancaman yang segera datang. Salah satu dari mereka, ketua suku batu di puncak Unity Realm, menyatakan bahwa merebut buah Dewa Luo adalah prioritas utamanya. Sementara itu, ketua suku binatang yang berdiri di depannya menatap buah tersebut lalu berkata dengan yakin, memakan buah itu akan memberinya kekuatan Dewa Luo, membuatnya mampu melenyapkan para kultivator penjajah, semudah meremukkan seekor semut. Ketua suku burung, dengan sayap megah dan mata beraura menyeramkan, juga setuju dengan dua ketua suku sebelumnya. Namun, ia menghadapi dilema besar. Bagaimana bisa menikmati buah suci itu jika kenyataannya, di depan mata mereka, buah Dewa Luo justru telah dilahap oleh seekor tikus kecil berbulu putih? Ketua suku tanduk tampak geram, menatap tajam tikus hutan Luotian yang telah melahap buah Dewa Luo. Namun, ia hanya bisa terdiam tanpa mampu bereaksi. Di sisinya, ketua suku Sisik merasakan hal yang sama, tapi ia memilih menunggu. Baginya, tak ada pilihan selain membiarkan tikus putih itu menyelesaikan kultivasinya, karena mereka semua tahu, tak mungkin menyerangnya sembarangan. Terlebih, pohon Dewa Luo sendiri telah mengakuinya. Ketua suku kayu hanya bisa diam, menunggu tikus kecil itu selesai mencerna buah Dewa Luo. Meski geram, ia beranggapan bahwa setelah kultivasi tikus itu usai, mereka bisa membaginya secara merata. Seluruh pemimpin puncak Unity Realm tampak marah, dan ketua suku binatang pun tak bisa menahan kekesalannya. Dengan mata penuh amarah, ia bersumpah, aku akan membuat tikus mungil ini gundul dan membayar mahal atas ketamakannya. Tanpa disadari oleh tikus mungil yang masih terpejam, dialah yang telah melahap buah Dewa Luo. Namun kini, aura cahaya yang menyelimutinya perlahan memudar, menandakan bahwa proses pencernaan dalam kultivasinya hampir selesai. Saat aura yang menyelimuti tikus mungil itu memudar, perlahan muncullah sebelah telinga lebar. Di sampingnya, sebuah tangan mungil mengepal erat, memancarkan kekuatan dahsyat yang diselimuti energi khusus dari pohon Dewa Luo. Seperti sosok mungil yang polos dan penuh semangat, tikus berbulu putih itu tetap santai saat auranya memudar. Ia tampak seperti pemalas yang baru bangun dari tidur panjangnya. Dengan mata masih terpejam, ia meregangkan tubuh kecilnya dan menguap. "Wah, aku tidur begitu nyenyak," ujarnya santai. Namun kali ini, suaranya bukan lagi cicitan, melainkan suara manusia biasa. Begitu matanya terbuka, tikus mungil berbulu putih itu langsung terbelalak. Keringat dingin mengucur saat ia menyadari bahwa 6 sosok ketua suku yang mengerikan tengah menatapnya tajam. Dengan tubuh kecilnya yang gemetar, ia menelan ludah, lalu tersenyum canggung. Halo para saudara sekalian, apakah kalian sedang mencari tikus mungil ini?" ujarnya gugup. Sementara para ketua suku yang bertubuh raksasa terus menatapnya dengan tatapan penuh tekanan. Menyadari dirinya dalam bahaya, tikus mungil itu langsung panik, namun tetap berlagak polos. Dengan senyum canggung, ia melirik ke segala arah mencari celah kabur.
Kalau memang tidak ada keperluan, mungkin aku sebaiknya permisi dulu ya para saudara, ujarnya Sok Lugu. Berharap bisa melarikan diri seolah tak terjadi apa-apa, meski keenam ketua suku masih menatapnya penuh tekanan. Dengan tubuh mungilnya yang lincah, tiba-tiba tikus putih itu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa, berlari terbirit-birit tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi. Para ketua suku, termasuk ketua suku binatang, terperanjat melihat kecepatan tak masuk akal itu. Bagaimana bisa tikus itu kabur secepat itu? Efek buah Dewa Luo ternyata benar-benar luar biasa, serunya Panik. Sementara para ketua suku lainnya juga tak kalah terkejut. Saat ketua suku binatang masih terdiam terkejut, ketua suku kayu justru bereaksi cepat. Dengan kedua lengannya yang bisa memanjang, ia berusaha menangkap tikus mungil yang melesat seperti kilat. Matanya menajam, melihat bagaimana aura dari buah Dewa Luo masih terpancar dari tubuh kecil itu, membuatnya semakin sulit ditangkap. Dengan kedua tangan merambat yang menjalar cepat, ketua suku kayu hampir menangkapnya, membuat tikus mungil itu semakin panik. Wajahnya yang kocak kini setengah pucat, matanya membelalak ketakutan saat jari-jari kayu itu hampir menyentuhnya. Kenapa aku dikejar-kejar semengerikan ini? Aku cuma tikus biasa dan sudah bicara baik-baik dengan para saudara kan? Teriaknya putus asa, seolah benar-benar tak merasa bersalah, meski para ketua suku jelas tak berpikiran sama. Terpojok dan panik, tikus mungil itu terus berteriak minta tolong. Tolong aku tidak ingin dimakan, jeritnya ketakutan sambil berlari tanpa arah. Namun di tengah kepanikannya, matanya melebar bingung saat tiba-tiba sebuah portal dengan aura keunguan, dipenuhi kilatan petir, muncul tepat di hadapannya. Apalagi ini? Gumamnya. Kini tak hanya takut dikejar, tapi juga bingung dengan fenomena aneh di depannya. Meski ketakutan dan ragu, tikus mungil itu tak punya pilihan lain. Untuk menghindari sergapan para penjaga pohon Dewa Luo, ia nekat melompat ke dalam pusaran portal keunguan di depannya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang ke dalam portal, membuat kedua tangan ketua suku kayu yang hampir menangkapnya hanya mencengkeram udara kosong. Begitu melintasi pusaran portal, tubuh tikus mungil itu terapung di sisi lain, membuat wajahnya langsung pucat, kepalanya pusing, perutnya mual, dan ia mulai panik. Wek, kenapa aku begitu mual dan kepalaku pusing? Ini di mana? Siapa aku sebenarnya? Gumamnya dalam hati, semakin bingung dengan apa yang terjadi. Mulutnya terkunci, menahan rasa mual yang semakin menjadi, sementara tubuh kecilnya bergetar dalam ketidakpastian. Namun, kesialan tikus mungil itu belum berakhir. Begitu ia melewati pusaran portal, matanya membelalak saat melihat ketua suku bersayap menunggunya dengan sosok mengerikan. Tanpa peringatan, ribuan bulu sayap runcing melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Astaga, kenapa aku kini begitu sial? Batinnya panik, tubuhnya refleks bergerak, mencoba menghindari hujan serangan yang datang tanpa ampun. Serangan dari langit terus menghujani tikus mungil itu. Ia mencoba menghindar, tapi tubuh kecilnya tak mampu lolos begitu saja. Belum sadar akan kekuatannya, ia justru terkena serangan bertubi-tubi dari bulu tajam ketua suku bersayap pada tubuhnya. Aduh, kenapa aku harus jadi sasaran mengerikan ini? Batinnya panik, meringis kesakitan. Dihantam bulu sayap tajam, tikus mungil itu terjatuh dan terperosok ke tanah, tak bisa bergerak. Wajahnya panik, tubuhnya gemetar, lalu ia berteriak dengan nada kocak, "Tolong, aku tidak mau jadi santapan kalian." Matanya melotot ketakutan, sementara para ketua suku tetap menatapnya dengan aura mengancam. Tikus mungil itu terjatuh tak berkutik. Wajahnya semakin panik saat melihat serangan berikutnya datang. Ia tak berdaya, hanya bisa menatap ribuan bulu tajam siap menghujamnya. Serangan ini tidak akan meleset. Ini akhir dari pelarianmu, tikus. Ketua suku bersayap berteriak dari langit, suaranya mengintimidasi. Tikus itu makin gemetar. Apakah aku akan tamat? Batinnya panik. Dari sisi lain,
terdengar raungan mengerikan. Ketua suku batu mengaum keras, suaranya menggema, menekan tikus mungil itu yang sudah tersudut. Tubuh kecilnya gemetar, wajahnya pucat. Kenapa aku harus dijadikan target? Batinnya semakin panik, tak tahu harus bagaimana lagi. Raungan ketua suku batu menggema dahsyat, menggetarkan udara sekitarnya. Dengan kekuatannya, ia mengendalikan aliran udara sesuka hati dan menciptakan hisapan kuat. Tikus mungil itu terhuyung, tubuhnya tertarik tanpa bisa melawan. Apa lagi ini? Aku malah terhisap!" Jeritnya panik, berusaha mencakar tanah agar tak terhisap lebih jauh. Saat genggamannya terlepas, pusaran angin dari raungan ketua suku batu berubah drastis. Tikus mungil itu tak bisa melawan, tubuhnya terangkat dan dipermainkan bagaikan daun di tengah badai. Jeritnya panik dengan tubuh mungil yang akhirnya terpental keras ke udara tak berdaya. Pusaran angin yang dahsyat membuat tikus mungil itu tak berdaya. Tubuhnya terombang-ambing tanpa bisa melawan, hingga akhirnya ia terbanting keras jatuh ke tanah. Tubuhnya lemah, tergeletak tanpa bisa bergerak, hanya merasakan betapa sakitnya benturan keras penuh luka. Tikus mungil itu tergeletak lemah, tubuhnya penuh luka dan kesakitan. Namun sebelum bisa bernapas lega, matanya membelalak panik. Ketua suku binatang sudah menunggunya dengan wajah geram. Sementara ketua suku bersayap turun dari langit, siap melenyapkannya. Melihat kedua ketua suku siap menyergapnya, tikus mungil itu panik dan mencoba membela diri. "Tunggu dulu, kenapa aku tidak boleh memakannya? Bukankah tidak ada nama para saudara pada buah tersebut?" serunya dengan wajah polos. Namun bukannya membuat keadaan membaik, ucapannya justru membuat para ketua suku semakin geram, siap menghukumnya tanpa ampun. Mendengar suara polos tikus mungil itu, ketua suku batu pun angkat bicara. "Hei tikus, kau tidak sadar apa yang kau lakukan? Buah Dewa Luo itu keramat. Siapapun yang memakannya akan memiliki tubuh dewa. Tapi makhluk biasa sepertimu seharusnya akan hancur berkeping-keping." Tikus mungil itu pun menelan ludah. Wajahnya pucat menyadari bahwa yang ia lakukan adalah kesalahan fatal. Menyadari kesalahannya, tikus mungil itu memasang wajah pucat nan kocak. "Wek, jadi aku mencuri buah terlarang?" gumamnya panik. Matanya berkunang, kepalanya pening, tubuhnya gemetar. Kini ia hanya bisa terdiam dan menyesali kepolosannya yang justru membawa malapetaka. Di tengah pikirannya yang kacau, tiba-tiba satu tangan besar melesat cepat. Itu adalah cengkeraman ketua suku batu, bergerak dengan kekuatan dahsyat. Tikus mungil itu hanya bisa terbelalak, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa nyawanya kini benar-benar dalam bahaya. Saat ketua suku batu hendak menyergap, tiba-tiba gerakannya terhenti. Matanya teralihkan, menoleh ke belakang. Sebuah aura biru menyilaukan muncul, memancarkan kekuatan dahsyat yang begitu mengerikan. Ketua suku batu menoleh dengan terkejut, matanya melebar. "Kekuatan ini, milik siapa ini?" teriaknya. Terpaku pada pancaran aura biru menyilaukan di belakangnya yang begitu mengerikan. Dengan senyum cool dan tenang, ternyata Master Ye Junlin berdiri di balik pancaran aura biru yang menyilaukan tersebut. Di kedalaman hutan dekat pohon raksasa Dewa Luo, Junlin pun melangkah dan menapakkan kakinya dengan tenang di balik pancaran aura biru yang menyilaukan tersebut. Dengan senyum yang tenang namun tatapan mata yang begitu tajam, Junlin berdiri di pusat gelombang energi. Ia memperhatikan sumber energi tersebut dan bertanya pada sistemnya, "Hei sistem, benarkah energi yang kau arahkan berasal dari tikus mungil berbulu putih ini?" Ujar Ye Junlin menatap tikus di hadapannya sambil bertanya kepada bilah layar sistemnya. Mendengar pertanyaan Junlin, layar sistem muncul dan menjawab, "Ding, benar MC. Tikus mungil di hadapanmu telah memakan buah Dewa Luo. Kini tubuhnya mengandung bagian dari Dewa Luo dan memiliki potensi besar untuk berkembang," ujar sistem menjelaskan dengan detail kepada Ye Junlin. Layar sistem kembali melanjutkan dan berkata, "Ding, quest baru. Penerimaan murid ketiga telah tersedia. Jika MC berhasil merekrut tikus berbulu putih ini, hadiah besar dan menarik menanti," ujar sistem.
memberitahu Junlin bahwa quest baru telah muncul untuk diselesaikan. Junlin memegang dagunya, menatap tikus mungil itu dan bergumam, tubuh Dewa Luo ya, menarik juga. Sementara itu, tikus mungil yang panik dengan wajah penuh air mata buaya memohon, berharap Junlin mau melindunginya dari 6 ketua suku yang siap memangsa dirinya. Melihat tikus mungil yang kawai, Junlin justru bertingkah kocak sambil bergumam, kenapa skenario ini dejavu ya? Setiap kali ada quest merekrut murid, pasti harus menyelamatkan mereka dulu. Tapi ini tikus, aku seperti Tangseng saja. Meski begitu, ia tetap senang. Apalagi tikus itu jinak, gemuk, dan cukup imut menurutnya. Di tengah lamunannya memikirkan quest, Junlin tetap tenang, namun memasang ekspresi mengerikan. Tiba-tiba, ketua suku binatang muncul dari belakang dan menyerangnya dengan gada tajam raksasa. Namun, Junlin dengan mudah menghindari serangan brutal itu, membuat tikus mungil di depannya semakin gemetar ketakutan. Junlin kembali menunjukkan kejutan sebagai master kultivator Kaisar Abadi. Hanya dengan satu tangan, ia dengan mudah menghentikan gada runcing raksasa yang dilayangkan ketua suku binatang. Bahkan tanpa mengeluarkan secuil aura kultivasinya, Junlin menahan serangan itu dengan santai, membuat semua yang melihatnya sangat terkejut. Sambil menahan dan memegang serangan gada runcing raksasa ketua suku binatang, Junlin hanya tersenyum, namun tatapannya tajam ke arah ketua suku binatang. Tikus ini sekarang milikku, pergilah sebelum kalian menyesal, ucapnya tegas. Ucapan itu membawa tekanan luar biasa, menjadi ancaman bagi ketua suku binatang dan 5 ketua suku puncak Unity Realm lainnya. Mendengar ucapan Junlin, ketua suku batu muncul di samping ketua suku binatang dan berkata, "Manusia sombong, pergilah sebelum kami lenyapkan. Melawan kami di puncak Unity Realm, kau tak lebih dari semut yang mudah diinjak," ujar mereka geram. Lalu tanpa ragu, keduanya melesatkan serangan ke arah Ye Junlin dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, mendengar perkataan makhluk-makhluk aneh di hadapannya, Junlin yang sebelumnya tenang kini mulai serius. Senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi sinis. Ia membungkam mulutnya sejenak, lalu menatap kedua ketua suku Unity Realm dengan sorot mata tajam dan mengerikan. Tanpa sepatah kata, Junlin dengan tenang menghindari serangan ketua suku binatang. Dalam satu gerakan cepat, ia mengangkat telapak tangan dan menghentakkannya ke dada ketua suku binatang. Dan kembali tanpa mengeluarkan secuil aura kultivasi, sentuhannya saja sudah cukup untuk memberi dampak yang mengerikan. Dengan satu hentakan telapak tangan, Junlin dengan mudah menghempaskan ketua suku binatang. Meski lawannya bertubuh jauh lebih besar dan berada di puncak Unity Realm, tubuhnya tetap terpental keras dan melayang jauh tanpa perlawanan. Setelah menerima serangan ringan dari telapak tangan Junlin tanpa secuil aura, ketua suku binatang tersudut dengan luka dalam serius. Sambil batuk mengeluarkan cairan merah, ia terkejut dan bergumam. Serangannya begitu sederhana, tapi bagaimana bisa dampaknya sebesar ini? Matanya penuh kebingungan menatap sosok Junlin yang masih berdiri tenang. Begitu salah satu ketua suku terluka parah, 2 ketua suku lainnya, ketua suku bersayap dan ketua suku kayu, langsung menyerang Junlin. Tanpa peduli rekannya yang tumbang, ketua suku kayu menjulurkan tangan akar untuk menjerat Junlin. Sementara dari langit, ketua suku bersayap melesatkan ribuan bulu tajam sambil berteriak, "Hei manusia bodoh, kau mencari ajal dengan menantang Unity Realm?" Dibombardir serangan dari 6 lawan di hadapannya, Junlin tetap santai dan dengan mudah menghindarinya. Sambil tersenyum tipis, ia berkata, "Kalian benar-benar menyia-nyiakan kesempatan yang kuberikan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tak lagi menahan diri." Tatapannya berubah tajam, memberi ancaman nyata kepada 6 ketua suku hutan Luotian. Dihujani serangan akar hijau yang bergerak cepat, Junlin melesat ke langit dengan tenang. Sambil menatap ke bawah, ia berteriak lantang, "Saatnya mengakhiri ini." Kedua tangannya mulai bergerak, membentuk formasi jurus yang mengerikan. Captive Master's Fingers. Hanya dengan satu gerakan jari,
Junlin melesatkan serangan dahsyat. Dalam sekejap, jurusnya menghancurkan seluruh akar rambat yang menyerangnya, lenyap tanpa jejak seolah tak pernah ada. Sayatan kecil dari serangan Junlin memicu ledakan silau yang mengerikan, membuat ketua suku binatang gemetar. Bahkan ketua suku batu terpaksa menciptakan perisai dari kekuatan batunya, namun tetap berteriak angkuh menantang Junlin di tengah kilatan dahsyat serangannya. Ketua suku kayu yang berdiri di belakang ketua suku batu tampak terkejut melihat pancaran aura kilat mengerikan dari Ye Junlin. Sebagai manusia asing yang belum mereka kenali, Junlin justru dengan mudah menghancurkan akar rambat hijau miliknya, membuatnya terbelalak tak percaya atas kekuatan luar biasa tersebut. Saat menyadari serangannya dihalau oleh ketua suku batu, Junlin menoleh ke arah ketua suku kayu, tidak menduga bahwa lawannya justru saling melindungi. Namun, bukannya kecewa, Junlin justru tersenyum senang. Dalam sekejap, ia kembali melesatkan serangan kilat dari satu lengannya, melepaskan kekuatan dahsyat yang langsung menghanguskan sebagian hutan Luotian dengan mudah. Setelah melepaskan serangan mengerikan dari satu lengannya, Junlin kembali tersenyum. Namun kali ini seperti seorang maniak kultivasi sejati. Tatapannya tajam, dan senyum kecilnya begitu licik, menatap lawan-lawannya dengan penuh ketertarikan. Baiklah, sudah saatnya mencoba hadiah dari tugas yang diberikan sistem kali ini, ujarnya. Jelas bersiap menggunakan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah kekuatan luar biasa yang baru saja ia peroleh dari bilah layar sistemnya. Dengan peningkatan kultivasinya yang melonjak drastis, serta hadiah dari sistem, jurus Human King Seal milik Ye Junlin kini berevolusi ke bentuk yang lebih sempurna. Heavenly King Face, sebuah fase Raja Surgawi yang merupakan transformasi agung dari teknik sebelumnya. Sosok bermahkota sempurna itu kini berdiri gagah di hadapan Junlin, memancarkan aura tempur yang jauh lebih mengerikan. Seakan kehadirannya saja mampu mengguncang langit dan bumi. Itulah bentuk evolusi sempurna dari jurus Ye Junlin, yang akhirnya terwujud berkat hadiah luar biasa dari bilah layar sistem. Namun, sebagai seorang kultivator Kaisar Abadi, apakah Junlin benar-benar mampu menaklukkan 6 ketua suku penjaga Secret Realm di hutan Dewa Luotian? Sebuah pertarungan epik yang akan menentukan segalanya pun kini tak terhindarkan. Jangan lewatkan keseruan manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua. Ternyata kultivator seorang Kaisar Abadi. Saksikan pertarungan epik Junlin di chapter 18. First release eksklusif sebagai member Clonime. Stay tuned sob. Sebelum Yui pamit, Yui ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Clonime yang selalu mendukung Clonime Channel dengan menonton setiap video sampai akhir. Dukung Yui and Clonime Channel dengan secangkir kopi hangat atau apresiasi lewat super chats, super thanks, dan super stickers. Dukungan kalian membantu Yui mengedit cerita lebih panjang dan seru dengan gear yang lebih mumpuni. Jangan lupa nantikan event menarik dari Clonime sebagai bentuk terima kasih kami. Klik tombol join dan jadilah bagian dari member spesial Clonime. Sampai jumpa lagi Sobat Clonime. Searching for your light, Terminator, 闇を切り裂いて Terminator, slicing through the darkness 終わりなき戦いへ To a never-ending battle 待っている The future awaits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey